Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarah Sinawanti dengan NIM 2303821. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat grid dan label pada aplikasi Rapid. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu grid. Grid adalah struktur dasar yang digunakan untuk membuat atau menentukan proporsi posisi yang akurat dengan cara membuat garis bantu baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini ada grid. Grid ini tuh ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Terus apa sih fungsi grid? Fungsi grid itu yang pertama untuk mengatur tata letak, yang kedua untuk memastikan proporsi, dan yang ketiga mempermudah proses penggambaran, dan yang keempat untuk menempatkan kolom. Jadi di sini tuh fungsi dari grid itu tuh untuk mengatur tata letak gitu. Jadi untuk mengetahui tata letak kolom gitu atau bisa mempermudah proses penggambaran. Terus selanjutnya grid yang ada pada Rapid ini ada beberapa ya penggambaran pada Rapid ini. Jenis-jenis grid Rapid itu di sini bisa kita lihat. Nah, di sini tuh ada grid line, terus ada grid lurus, ada grid lengkung, ada grid multi-segment. Nah, yang ini multi-segment. Dan juga ada grid peak line. Nah, yang ini peak line. Peak line itu yang berasal dari CAD, link CAD. Dan ada juga copy grid, yaitu dari link Rapid. Nah, di sini saya akan mencontohkan gimana sih cara membuat grid pada aplikasi Rapid ini. Di sini saya akan membuatkan contoh menggambar grid lurus atau grid line. Jadi saya akan mencontohkannya. Kita buka menu awal. Oke. Sini kita buka yang file baru. Nah, sebelum ke penggambarannya, saya di sini akan memperlihatkan contoh penggambaran grid pada penggambaran denah. Di sini ada contoh gambarnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada grid 1, 2, 3 dan di sini yang vertikal, ini horizontal. Di sini kita bisa lihat penggambaran grid ini sejajar pada kolom. Jadi grid ini tuh untuk menentukan kolom. Jadi untuk menempatkan kolom. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini grid-gridnya tuh tepat berada pada kolom-kolom. Nah, bisa kita lihat ya. Oke, mungkin itu. Di sini saya akan langsung menggambarkannya. Oke, di sini kita klik. Satu. Kita klik ininya, lalu kita copy. Di sini kita bisa lihatnya mau berapa gitu jaraknya. Di sini kita akan menggunakan sentimeter. Di sini tuh ada multiple, ini bisa beberapa ya. Kita klik yang constraint saja. Nah, jadi ini lurus gitu. Ini klik aja. Nah, di sini kita buat 300 misal kecil ya. Lalu kita 500, selanjutnya 400, 600, selanjutnya yang arah horizontal ini. Nah, karena di sini langsung gridnya angka 6, kita rubah saja. Kita langsung huruf A horizontal. Kita sama caranya seperti ini. 600
sorry dulu, ini 500, 800, 500. Di sini kita di sini sudah saya gambarkan ya. Jadi di sini sudah terlihat grid-gridnya. Nah, untuk pada pertemuan antar grid horizontal dan vertikal itu biasanya di sini tuh ada kolom. Di sini kita coba masukkan kolom. Ya, kita lihat ya, di sini sudah ada kolomnya. Kalau misalnya di sini mau ganti jenis kolomnya bisa ya. Tapi di sini saya udah ini aja. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa menambahkan kolom-kolom karena gridnya itu untuk melihat atau menggambarkan kolomnya. Nah, jadi ini cara untuk membuat grid yang lurus gitu. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat grid yang lengkung. Sini kita grid, kita pilih yang ini, yang radius arc. Caranya tuh seperti ini, kita klik yang ini. Nah, sini sudah kelihatan ya. Nah, terus atau bisa kita yang ini, yang grid art and art, kita klik. Nah, ini garis grid yang lengkung. Selanjutnya saya akan mencontohkan garis grid yang multi segmen atau yang patah-patah. Kita bisa seperti ini, seperti ini. Nah, kita langsung klik yang centang. Nah, di sini sudah kelihatan ya garis grid yang multi segmen. Terus selanjutnya kita akan membuat grid yang grid pick line atau yang dari linked. Kita ke insert, lalu kita ke linked. Terus kita tuh cari file AutoCAD yang sudah ada. Ini aja. Ini kita open. Nah, di sini sudah ada ya. Terus selanjutnya kan di sini sudah ada filing CAD-nya gitu. Selanjutnya kita pergi ke arsitektur, bebasnya mau yang arsitektur atau yang struktur juga boleh. Sini kita klik yang grid, lalu kita di sini klik yang pick line, kita klik, lalu kita tempatkan pada garis yang ini. Nah, di sini sudah muncul ya, ada grid I. Itu selanjutnya kita tinggal klik setiap gridnya. Oke, jadi di sini kita seterusnya klik yang ini. Setiap per gridnya, kita klik saja semuanya. Selanjutnya sampai beres ya. Yang ini juga sama, klik saja. Nah, untuk memindahkan, kan ini di bawah ya, yang ininya di atas. Di sini kita bisa ubah, kita klik ininya. Kita di sini yang di checklist, terus yang ininya di checklist. Nah, jadi selanjutnya ini yang di checklist guys. Nah, sini udah ya. Checklist.
Nah ya, jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita akan mencontohkan cara penggambaran yang copy grid, yaitu dari link rapid gitu. Contohnya tuh seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan link rapid. Lalu kita pilih file rapid karena di sini saya cuman ada ini ya. Jadi kita langsung klik aja yang ini, langsung kita open. Nah, di sini sudah ada ya link rapidnya. Nah, di sini ada tulisan rapid link gitu. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik yang collaborate, copy monitor, kita select link, kita tinggal klik yang ini. Nah, di sini kita akan mengcopy, kita bukan hanya bisa mengcopy gridnya saja, tetapi kita juga bisa mengcopy level, kolom, wall, dan floor. Tapi di sini kita hanya akan mengcopy yang gridnya saja. Jadi sini kita pilih yang gridnya saja, lalu kita copy, kita klik. Sini karena terlalu panjang ya, saya hanya akan sebagian saja. Nah, di sini setelah kita klik yang copy, terus kita klik yang finish. Nah, sebenarnya tuh yang tadi kita copy itu di sini sudah ada, tapi untuk memunculkannya kita klik di keyboard itu VV. Nah, di sini kita klik yang rapid link, lalu kita uncheck list, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya grid yang tadi saya copy. Jadi caranya tuh seperti itu untuk penggambaran atau copy dari link rapid pada pembuatan grid ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat tutorial kembali cara menentukan level gitu atau cara menggambar level. Sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu level. Jadi level atau leveling adalah penanda atau penentu ketinggian atau elevasi suatu titik bidang atau garis untuk memastikan keakurasian gambar. Jenis level pada rapid itu ada 3, yaitu level lurus, terus ada level pick line, sama kayak yang tadi dari linked, terus juga ada level grid atau link rapid. Jadi di sini saya akan menampilkan contoh level atau leveling pada suatu gambar itu bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat leveling. Nah, yang ini. Kita lihat ya, jadi level tuh untuk menentukan suatu ketinggian gitu. Jadi kayak ini misal dari pondasi ke atas itu levelnya berapa gitu. Sini saya akan menggambarkan pada rapid. Nah, di sini tuh sebenarnya udah ada contoh ya. Tapi untuk penggambarannya saya akan ulangi contoh penggambaran yang level yang lurus akan menentukan elevasi ya. Jadi di sini tuh kita klik yang north. Ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh karena ini tadi dari gambar yang rapid tadi ya. Jadi di sini ada yang level 01, level 02, ini basement slate, level 3. Kalau misalnya kita mau membuatnya lagi, kita tuh tinggal yang ini. Copy aja yang ini ya. Kita klik ini ya. Kita copy ke atas, misal kita mau 200. Nah, ini tuh jadi level 8. Kenapa level 8? Karena di sini kita ini tuh di sini membacanya di 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Ini tuh level ke 8.
gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti bisa kita belajar kembali lagi bersama. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.